Selamat pagi Mbak Latifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Oke Mbak Latifa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah senang melihat Mbak Latifa dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai berbicara, apakah Mbak Latifa merasa nyaman berada di ruangan ini? Iya Bu, saya merasa nyaman. Syukurlah kalau selama proses konseling nanti ada yang membuat Mbak Latifa kurang nyaman atau Mbak Latifa ingin berhenti sejenak, Mbak Latifa boleh menyampaikannya kepada Ibu. Di sini kita berbicara dengan santai, tidak perlu tegang. Baik Bu. Terima kasih karena Mbak Latifa sudah meluangkan waktunya datang ke ruang BK ini. Ibu menghargai keberanian Mbak Latifa untuk datang dan bersedia bercerita. Tidak semua orang mau mengakui bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan. Itu adalah langkah awal yang sangat baik, Mbak. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pertemuan kita hari ini. Pertemuan ini bertujuan untuk membantu Mbak Latifa menemukan cara menghadapi masalah yang sedang dirasakan. Ibu bukan orang yang akan memutuskan hidup Latifa, tetapi akan menjadi teman berdiskusi agar Mbak Latifa dapat menemukan solusi yang paling sesuai dengan diri Mbak Latifa sendiri. Baik Bu. Oke, selain itu apa yang Mbak Latifa ceritakan di ruangan ini akan Ibu jaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan menceritakan kepada teman, guru, atau siapapun yang tanpa izin Mbak Latifa sendiri, kecuali jika ada keadaan tertentu yang berkaitan dengan keselamatan Mbak Latifa atau orang lain. Apakah Mbak Latifa memahami penjelasan Ibu? Iya Bu, saya mengerti. Bagus, jadi Mbak Latifa tidak perlu takut untuk berbicara dengan jujur. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Ibu ingin mendengarkan apa yang benar-benar Mbak Latifa rasakan. Baik Bu. Oke, sebelum membahas masalahnya, Ibu ingin mengenal Mbak Latifa sedikit lebih dekat. Bagaimana kegiatan Mbak Latifa di sekolah selama ini? Alhamdulillah baik Bu, saya mengikuti pelajaran seperti biasa. Mata pelajaran apa yang paling Mbak Latifa sukai? Saya suka bahasa Indonesia dan biologi Bu. Wah, menarik. Kenapa Mbak Latifa menyukai kedua mata pelajaran itu? Karena saya senang membaca dan belajar tentang makhluk hidup. Gurunya juga menjelaskan dengan mudah dan mudah dipahami. Berarti Mbak Latifa termasuk siswa yang senang belajar ya? Alhamdulillah Bu, saya memang berusaha belajar. Oke, bagaimana hubungan Mbak Latifa dengan teman-teman di kelas? Baik Bu, saya punya beberapa teman dekat dan kami sering belajar bersama. Syukurlah. Kalau hubungan dengan gurumu bagaimana Mbak? Baik juga Bu. Jadi secara umum Mbak Latifa merasa nyaman berada di sekolah ya? Iya Bu. Oke, lalu apa yang membuat Mbak Latifa akhirnya memutuskan datang ke ruang BK ini? Karena saya merasa ada satu masalah yang sampai sekarang belum bisa saya atasi sendiri Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur. Masalah apa yang sedang Mbak Latifa rasakan? Saya merasa takut kalau harus berpresentasi di depan kelas Bu. Takut presentasi? Iya Bu. Boleh Mbak Latifa ceritakan lebih rinci lagi? Ibu ingin memahami apa yang Mbak Latifa alami. Setiap kali guru mengatakan akan ada presentasi, saya langsung merasa cemas. Rasanya seperti ingin menghindar. Apa yang biasanya Mbak Latifa lakukan ketika rasa cemas itu muncul? Saya sering berharap guru tidak menunjukkan saya. Kadang saya berharap teman kelompok yang maju menantikan saya. Jadi sebelum presentasi dimulai, rasa takut itu sudah muncul terlebih dahulu. Iya Bu, bahkan sejak malam sebelumnya saya sudah memikirkannya. Apa yang Mbak Latifa pikirkan pada malam sebelum presentasi itu? Saya membayangkan kalau nanti saya lupa materi, salah bicara, atau teman-teman menertawakan saya.
Jadi pikiran-pikiran itu terus muncul berulang-ulang gitu Mbak? Iya Bu, kadang saya juga jadi sulit tidur karena terus memikirkannya. Ibu bisa memahami bahwa keadaan seperti itu tentu melelahkan ya Mbak. Saat seseorang terus memikirkan kemungkinan buruk, tubuh juga ikut merasakan dampaknya. Betul Bu. Nah, ketika hari presentasi itu tiba, apa yang Mbak Latifah rasakan dalam tubuh? Jantung saya berdebar sangat kencang, tangan saya dingin, kaki saya gemetar, dan suara saya sering pelan. Apa Mbak Latifah pernah sampai lupa materi karena gugup? Pernah Bu, padahal waktu belajar saya sudah hafal, tapi saat berdiri di depan kelas semuanya seperti hilang dari pikiran saya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang Mbak Latifah rasakan? Saya malu sekali Bu, saya merasa semua orang melihat saya. Apakah setelah kejadian itu Mbak Latifah jadi semakin takut untuk presentasi lagi? Iya Bu, semenjak saat itu saya selalu merasa tidak percaya diri. Oke Mbak Latifah, terima kasih karena sudah mau menceritakan semuanya dengan jujur kepada Ibu. Nah, Ibu tahu hal seperti ini itu tidak mudah. Dari cerita Mbak Latifah, Ibu melihat bahwa sebenarnya Mbak Latifah itu ingin tampil dengan baik, tetapi rasa takut itu membuat Mbak Latifah merasa kemampuan yang dimiliki itu tidak bisa dikeluarkannya dengan maksimal. Iya Bu, saya juga merasa seperti itu. Tidak apa-apa Mbak Latifah, banyak siswa mengalami hal yang sama. Yang terpenting itu Mbak Latifah memiliki keinginan untuk berubah. Itu adalah langkah pertama yang sangat berani. Saya memang ingin berubah Bu, saya tidak ingin terus-menerus seperti ini. Ibu senang mendengarnya. Dalam pertemuan ini kita akan bersama-sama mencari cara agar Mbak Latifah bisa menjadi lebih percaya diri saat berbicara di depan kelas. Ibu tidak akan memaksa Mbak Latifah, tetapi akan mendampingi Mbak Latifah menemukan kemampuan yang sebenarnya sudah ada dalam diri Mbak Latifah. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan Ibu. Sama-sama Mbak Latifah. Kalau begitu pada tahap berikutnya Ibu ingin mendengarkan lebih dalam tentang pengalaman Mbak Latifah, sejak kapan rasa takut itu muncul, terus apa penyebabnya, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan Mbak Latifah. Dengan begitu kita bisa lebih memahami masalahnya ya sebelum mencari solusi bersama. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin mengenal masalah yang Mbak Latifah alami lebih dalam lagi. Semakin kita memahami masalahnya, semakin mudah kita menemukan jalan keluarnya. Mbak Latifah tidak perlu terburu-buru menjawab. Ceritakan sesuai dengan apa yang benar-benar Mbak Latifah rasakan. Baik Bu. Nah, tadi Mbak Latifah mengatakan bahwa merasa takut ketika harus presentasi di depan kelas. Menurut Mbak Latifah, sejak kapan rasa takut itu muncul? Kalau saya ingat-ingat mulai terasa sejak kelas sebelumnya Bu. Waktu itu kelompok saya mendapat tugas presentasi di depan kelas. Apa yang terjadi saat presentasi itu, Mbak? Awalnya saya sudah belajar di rumah. Saya merasa sudah siap, tapi waktu berdiri di depan kelas tiba-tiba semuanya hilang begitu. Apa yang membuat Mbak Latifah merasa gugup saat itu? Saat semua teman melihat ke arah saya, rasanya seperti semua mata tertuju pada saya menjadi semakin gugup. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya lupa beberapa bagian materi. Saya berhenti cukup lama karena bingung harus melanjutkan dari mana. Apa yang dilakukan teman-teman Mbak Latifah saat itu? Ada yang tertawa pelan, ada juga yang saling berbisik. Mungkin mereka tidak bermaksud mengejek, tapi saat itu saya merasa sangat malu. Jadi kejadian itu masih Mbak Latifah ingat sampai sekarang ya? Iya Bu, sampai sekarang kalau mengingat saya masih merasa malu. Ibu bisa memahami perasaan Mbak Latifah. Pengalaman seperti itu memang bisa membuat seseorang menjadi takut untuk mengulangi pengalaman yang sama. Nah, setelah kejadian tersebut, apa yang berubah dari dalam diri Mbak Latifah? Saya jadi selalu takut kalau ada tugas presentasi.
Bahkan sebelum guru menjelaskan tugasnya, saya sudah merasa cemas. Jadi rasa takut itu muncul bahkan sebelum Mbak Ratifa maju ke depan kelas. Iya, Bu. Nah, ketika guru mulai membahas tentang presentasi, apa yang biasanya langsung muncul di pikiran Mbak Ratifa? Saya langsung berpikir, nanti saya pasti salah lagi. Saya juga berpikir kalau teman-teman pasti akan menertawakan saya. Jadi pikiran pertama yang muncul itu kekhawatiran Mbak Ratifa akan gagalnya itu ya? Iya, Bu. Nah, menurut Mbak Ratifa, apakah pikiran itu muncul dengan sendirinya? Iya, Bu, rasanya saya tidak bisa menghentikannya. Nah, ketika pikiran itu muncul, apa yang Mbak Ratifa rasakan? Saya jadi semakin takut dan tidak tenang. Lalu apa yang terjadi pada tubuhnya Mbak Ratifa? Jantung saya berdebar sangat kencang, tangan saya berkeringat, kaki saya juga terasa lemas, Bu. Nah, apakah nafas Mbak Ratifa juga berubah? Iya, Bu, napas saya jadi lebih cepat dan pendek. Bagaimana dengan suara Mbak Ratifa saat berbicara? Suara saya jadi pelan dan kadang bergetar, Bu. Nah, saat semua itu terjadi, apakah Mbak Ratifa masih bisa mengingat materi yang sudah dipelajari? Sulit sekali, Bu, padahal sebelumnya saya sudah hafal. Jadi sebenarnya masalahnya bukan karena Mbak Ratifa tidak belajar ya, karena rasa gugup itu membuat Mbak Ratifa sulit berpikir dengan tenang. Iya, Bu, saya juga merasa seperti itu. Menurut Mbak Ratifa, apakah teman-teman itu benar-benar memperhatikan semua kesalahan yang Mbak Ratifa lakukan, atau itu hanya muncul dari kekhawatiran Mbak Ratifa itu sendiri? Saya kurang tahu, Bu, tapi saya selalu merasa mereka memperhatikan saya. Terima kasih ya Mbak sudah mau jujur. Perasaan seperti itu memang sering muncul ketika seseorang itu sedang merasa tidak percaya diri. Iya, Bu. Nah, selain saat presentasi, apakah Mbak Ratifa juga merasakan gugup ketika harus menjawab pertanyaan yang diberikan guru? Kadang-kadang, Bu. Mengapa Mbak? Saya takut jawaban saya salah. Padahal kalau di rumah belajar itu, apakah Mbak Ratifa memahami materinya? Alhamdulillah cukup paham, Bu. Nah, berarti sebenarnya Mbak Ratifa itu memiliki kemampuan belajar yang baik. Iya. Nah, menurut Ibu itu ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan Mbak Ratifa itu sebenarnya ada. Hanya saja rasa takut itu membuat kemampuan itu tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Bagaimana menurut Mbak Ratifa? Saya setuju. Selama ini apakah Mbak Ratifa pernah bercerita kepada orang tua atau teman-teman mengenai rasa takut ini? Pernah kepada ibu saya. Apa yang Ibu Mbak Ratifa katakan? Ibu menyuruh saya lebih banyak latihan dan jangan takut salah. Bagaimana perasaan Mbak Ratifa saat mendengar nasihat itu? Saya tahu ibu benar, Bu, tapi tetap saja saya masih sulit melakukannya. Itu wajar ya Mbak. Kadang kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi masih membutuhkan proses untuk benar-benar bisa melakukannya. Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana pengaruh rasa takut ini terhadap kegiatan belajar Mbak Ratifa? Saya jadi kurang aktif di kelas, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak? Saya jarang bertanya walaupun belum paham. Saya juga jarang berjawab pertanyaan guru karena saya takut jawaban saya salah. Bagaimana dengan kegiatan diskusi kelompok Mbak? Kalau diskusi kelompok saya lebih berani berbicara, Bu. Tidak, tapi kalau harus menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, saya langsung takut. Berarti Mbak Ratifa lebih nyaman berbicara dalam kelompok kecil ya? Iya, Bu. Menurut Mbak Ratifa, apakah yang membedakan kelompok kecil dengan presentasi di depan kelas? Kalau kelompok kecil, saya merasa tidak terlalu diperhatikan, jadi saya lebih berani, santai. Oke, itu informasi yang sangat penting ya Mbak. Berarti sebenarnya Mbak Ratifa itu mampu berbicara, hanya situasinya saja yang membuat Mbak Ratifa merasa tertekan. Iya. Mbak Ratifa, Ibu ingin bertanya satu hal lagi. Jika rasa takut itu terus dibiarkan, menurut Mbak Ratifa apa dampaknya untuk masa depan Mbak Ratifa? Saya takut nanti saat kuliah atau bekerja saya jadi tidak berani berbicara di depan orang lain.
Oke, jadi Mbak Latifah menyadari bahwa masalah ini itu penting untuk diatasi saat sekarang. Iya Bu, saya tidak ingin terus tergantung kepada teman setiap ada presentasi. Ibu senang mendengarnya itu. Kesadaran untuk berubah adalah langkah yang sangat penting dari cerita Mbak Latifah hari ini. Ibu melihat bahwa Mbak Latifah sebenarnya memiliki kemampuan belajar yang baik, rajin mempersiapkan materi, dan memiliki keinginan kuat untuk berkembang. Yang sedang kita hadapi itu bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut yang membuat Mbak Latifah belum bisa menunjukkan kemampuan tersebut. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang setelah membicarakannya. Ya, sama-sama Mbak Latifah. Terkadang ketika kita mau menceritakan apa yang kita rasakan, beban itu menjadi lebih ringan. Pada tahap berikutnya, Ibu ingin mengajak Mbak Latifah melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membayangkan bagaimana kehidupan Mbak Latifah jika suatu hari nanti rasa takut itu sudah tidak ada lagi, tidak menguasai diri Mbak Latifah. Dari sana kita bisa mencari langkah-langkahnya yang bisa mulai Mbak Latifah lakukan. Ibu melihat bahwa sebenarnya itu Mbak Latifah itu memiliki kemampuan belajar yang baik. Hanya saja rasa takut seringkali muncul lebih dahulu sehingga Mbak Latifah merasa tidak mampu. Iya Bu, saya juga merasa seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Latifah mencoba sebuah latihan berpikir. Nah, latihan ini disebut miracle question atau pertanyaan keajaiban. Nah, tujuannya bukan untuk berhayal, tetapi membantu Mbak Latifah melihat tujuan yang ingin dicapai dan menemukan langkah untuk mencapainya. Apakah Mbak Latifah bersedia mengikuti kegiatan latihan ini? Bersedia Bu. Baik, coba Mbak Latifah duduk dengan posisi yang nyaman, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah, kita lakukan 2 kali lagi supaya Mbak Latifah lebih rileks. Sudah Bu. Bagaimana? Apakah badan Mbak Latifah merasa sedikit lebih rileks? Iya Bu, saya menjadi lebih tenang. Bagus sekali. Sekarang Ibu ingin Mbak Latifah membayangkan sebuah kejadian. Nah, bayangkan nanti malam Mbak Latifah pulang ke rumah. Mbak Latifah makan malam bersama keluarga, belajar seperti biasa, kemudian berdoa dan tidur. Nah, saat Mbak Latifah sedang tidur terjadi sebuah keajaiban. Keajaiban itu membuat semua rasa takut Mbak Latifah ketika presentasi itu hilang. Semua rasa cemas, gugup, dan takut itu dinilai orang lain sudah tidak mengganggu Mbak Latifah lagi. Nah, karena Mbak Latifah sedang tidur, Mbak Latifah tidak tahu kalau kejadian itu terjadi. Lalu keesokan paginya Mbak Latifah bangun. Menurut Mbak Latifah, apa hal pertama yang membuat Mbak Latifah sadar bahwa sesuatu telah berubah? Saya bangun dengan perasaan yang ringan Bu. Biasanya kalau ingat ada presentasi saya langsung merasa takut, tapi kali ini saya merasa lebih tenang. Jadi perubahan pertama yang Mbak Latifah rasakan adalah hati yang lebih tenang. Iya Bu. Apa yang ada di pikiran Mbak Latifah saat ini? Hari ini saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, apakah pikiran saya pasti gagal masih muncul? Tidak Bu, saya lebih yakin dengan diri saya sendiri. Bagaimana perasaan Mbak Latifah ketika memiliki pikiran seperti itu? Saya merasa lebih semangat untuk berangkat ke sekolah. Oke, baik. Sekarang bayangkan Mbak Latifah sudah sampai di sekolah. Apa yang berbeda dari biasanya? Saya menyapa teman-teman dengan senyum. Biasanya saya lebih banyak diam karena memikirkan presentasi. Menurut Mbak Latifah, apakah teman-teman akan melihat perubahan itu? Mungkin mereka akan melihat saya lebih ceria. Kemudian guru masuk ke kelas dan berkata, hari ini kelompok Mbak Latifah akan presentasi. Nah, apa yang akan Mbak Latifah lakukan? Saya menarik napas pelan, mengambil buku, lalu bersiap maju ke depan kelas. Saat berjalan menuju ke depan kelas, apa yang Mbak Latifah rasakan?
Saya masih sedikit gugup, Bu, tapi saya tidak panik seperti biasanya. Nah, menurut Mbak Latifa, apa yang membuat rasa gugup itu tidak lagi menguasai diri Mbak Latifa? Karena saya percaya dan saya sudah belajar tidak harus sempurna. Oke, kalimat itu sangat baik. Saya tidak harus sempurna. Mengapa menurut Mbak Latifa kalimat itu penting? Karena selama ini saya selalu ingin semuanya sempurna. Kalau ada sedikit kesalahan, saya langsung merasa gagal. Padahal menurut Mbak Latifa, apakah semua orang yang presentasi itu selalu sempurna? Tidak, Bu. Jadi, kalau orang lain boleh melakukan kesalahan, apakah Mbak Latifa juga boleh melakukan kesalahan? Iya, Bu, saya juga manusia. Betul sekali. Sekarang Mbak Latifa sudah berdiri di depan kelas. Apa yang pertama kali Mbak Latifa lakukan? Saya mengucapkan salam, memperkenalkan kelompok saya, lalu melanjutkan menjelaskan materi. Nah, bagaimana dengan suara Mbak Latifa? Lebih jelas dan lebih keras daripada biasanya. Terus untuk ekspresi wajah Mbak Latifa bagaimana? Saya tersenyum. Nah, mengapa Mbak Latifa bisa tersenyum? Karena saya merasa lebih percaya diri. Saat menjelaskan materi, apakah Mbak Latifa masih melihat teman-teman sebagai orang yang menakutkan? Tidak, Bu. Lalu bagaimana Mbak Latifa melihat mereka? Saya melihat mereka sebagai teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Bagus sekali. Sekarang bayangkan ada satu teman yang mengajukan pertanyaan. Apa yang akan Mbak Latifa lakukan? Saya mendengarkan pertanyaannya sampai selesai. Oke, setelah itu, Saya mencoba menjawab dengan tenang. oke. Kalau ternyata Mbak Latifa belum tahu jawabannya, bagaimana? Saya akan mengatakan dengan sopan bahwa saya belum yakin dengan jawabannya dan akan mempelajarinya lagi. Bagaimana perasaan Mbak Latifa ketika mampu menjawab pertanyaan itu? Saya merasa lebih lega karena saya tidak memaksa diri harus tahu semuanya. Menurut Mbak Latifa, apakah guru akan menghargai kejujuran seperti itu? Saya rasa iya. Ibu juga berpikir begitu. Sekarang bayangkan, presentasi itu sudah selesai, guru memberikan tepuk tangan dan teman-teman juga ikut bertepuk tangan. Apa yang Mbak Latifa rasakan? Saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Bangga karena apa, Mbak? Karena akhirnya saya berani menghadapi rasa takut saya. Dari semua perubahan yang Mbak Latifa bayangkan tadi, perubahan mana yang paling membuat Mbak Latifa bahagia? Saya senang karena akhirnya saya tidak lagi lari dari presentasi. Oke, mengapa itu penting bagi Mbak Latifa? Karena saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya mampu. Yang Mbak Latifa, Ibu ingin memberikan apresiasi dari semua cerita tadi. Ibu melihat bahwa sebenarnya Mbak Latifa itu sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang diri yang ingin Mbak Latifa capai ya. Sekarang pertanyaannya, menurut Mbak Latifa, apakah gambaran itu benar-benar mungkin diwujudkan? Saya rasa mungkin tuh, walaupun tidak langsung. Ibu setuju, perubahan memang membutuhkan proses, tetapi proses itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengetahui tujuan yang ingin Mbak Latifa capai, yaitu menjadi lebih percaya diri saat presentasi. Selanjutnya kita akan mencari langkah-langkah kecil yang bisa Mbak Latifa lakukan mulai hari ini agar sedikit demi sedikit gambaran yang tadi Mbak Latifa bayangkan. Baik Bu, saya siap mencoba. Oke, baik Mbak Latifa, tadi kita sudah membayangkan seperti apa diri Mbak Latifa jika rasa takut itu sudah berkurang. Sekarang kita akan mencoba mencari langkah-langkah kecil yang bisa Mbak Latifa lakukan agar perlahan itu bisa sampai pada keadaan yang tadi Mbak Latifa bayangkan. Nah, menurut Mbak Latifa, apakah perubahan itu bisa terjadi kalau Mbak Latifa tidak melakukan apapun? Tidak Bu, saya harus melakukan sesuatu. Oke, betul sekali. Perubahan itu adalah tindakan.
Jadi walaupun kecil, setiap langkah yang dilakukan akan membawa Mbak Latifah lebih dekat pada tujuan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut Mbak Latifah, apa penyebab utama yang membuat Mbak Latifah kurang percaya diri saat presentasi? Saya terlalu takut melakukan kesalahan. Nah, selain itu, Saya sering memikirkan pendapat teman-teman tentang saya. jadi selama ini perhatian Mbak Latifah lebih banyak tertuju pada pikiran bagaimana kalau orang lain menilai saya seperti itu. Iya, Bu. Menurut Mbak Latifah, apakah Mbak Latifah bisa mengendalikan apa yang dipikirkan oleh orang lain? Tidak bisa, Bu. Lalu apa yang bisa Mbak Latifah kendalikan? Saya bisa mengendalikan usaha saya untuk belajar dan berlatih. Bagus sekali, itu jawaban yang sangat baik ya Mbak. Jadi mulai sekarang lebih baik Mbak Latifah fokus pada hal-hal yang bisa Mbak Latifah kendalikan daripada menerus memikirkan hal yang berada di luar kendali Mbak Latifah sendiri. Iya, Bu, saya baru menyadarinya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, selama ini apakah Mbak Latifah itu pernah ada pengalaman berhasil berbicara di depan orang meskipun hanya sebentar? Pernah, Bu. Bisa diceritakan, Mbak? Waktu itu saya diminta menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada 3 orang teman. Saya bisa menjelaskan dengan lancar. Nah, apa yang membuat Mbak Latifah bisa berbicara saat itu? Karena saya menguasai materinya dan saya merasa lebih santai. Nah, jadi sebenarnya kemampuan berbicara itu sudah ada pada diri Mbak Latifah ya? Iya, Bu, kalau jumlah orangnya sedikit saya lebih berani. Nah, menurut Ibu, pengalaman itu adalah bukti bahwa Mbak Latifah itu mampu berbicara di depan orang lain. Tinggal bagaimana keberanian itu dilatih secara bertahap saja. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Latifah mengenali kelebihan yang Mbak Latifah miliki. Menurut Mbak Latifah, apa 3 kelebihan yang ada pada diri Mbak Latifah? Saya rajin belajar. Bagus, apa lagi? Saya bertanggung jawab kalau diberi tugas. Yang ketiga? Saya mudah bekerja dengan teman. Luar biasa. Berarti Mbak Latifah itu memiliki banyak modal untuk berkembang. Menurut Mbak Latifah, bagaimana kelebihan-kelebihan itu bisa membantu Mbak Latifah saat presentasi? Kalau saya rajin belajar, saya akan lebih paham materi. Kalau saya bertanggung jawab, saya pasti akan menyampaikan presentasi dengan baik. Dan kalau saya bisa bekerja dengan teman-teman, saya juga bisa membantu saya berlatih. Oke, tepat sekali ya Mbak. Jadi sebenarnya Mbak Latifah ini sudah memiliki banyak kekuatan dalam dirinya ya? Saya baru sadar, Bu, selama ini saya lebih sering melihat kekurangan saya. Itu sering terjadi saat seseorang itu merasa kurang percaya diri. Nah, biasanya yang terlihat itu hanya kekurangannya, padahal setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Mbak Latifah bayangkan 1 minggu ke depan, misalnya minggu depan ada presentasi lagi. Apa yang akan Mbak Latifah lakukan mulai hari ini agar lebih siap? Saya akan mulai belajar materi lebih awal. Bagus. Kapan Mbak Latifah akan belajar? Sepulang sekolah selama sekitar 1 jam. Setelah belajar, apalagi yang akan Mbak Latifah lakukan? Saya akan mencoba latihan berbicara di depan cermin. Berapa lama, Mbak? Sekitar 10-15 menit. Nah, menurut Ibu itu sudah cukup baik. Selama di depan cermin, apakah ada orang yang bisa membantu Mbak Latifah berlatih? Kakak saya, Bu, kadang ibu juga mau mendengarkan saya. Bagaimana kalau Mbak Latifah meminta mereka menjadi pendengar saat Mbak Latifah latihan presentasi? Saya rasa mereka mau membantu. Oke. Bagus sekali. Semakin sering berlatih, biasanya rasa gugup itu akan semakin berkurang. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang kebiasaan Mbak Latifah sebelum presentasi nih. Apa yang biasanya Mbak Latifah katakan kepada diri sendiri? Saya sering
berkata, saya pasti salah atau saya tidak bisa. Nah, menurut Mbak Latifah, apakah kalimat itu membantu? Tidak Bu, malah membuat saya semakin takut. Nah, mulai hari ini kita akan mencoba mengganti kalimat itu dengan kalimat lebih positif. Misalnya, saya sudah belajar, saya itu mampu berusaha, dan juga saya itu harus sempurna. Kalau saya salah, saya masih bisa memperbaikinya. Bagaimana menurut Mbak Latifah? Saya suka kalimat itu Bu. Coba sekarang Mbak Latifah mengucapkan pelan-pelan. Saya sudah belajar dengan baik, saya mampu berbicara di depan kelas, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana perasaan Mbak Latifah setelah mengucapkannya? Saya merasa lebih yakin. Bagus sekali ya Mbak, kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri itu sangat mempengaruhi kita berpikir dan bertindak nanti. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, kalau nanti saat presentasi nih, Mbak Latifah masih merasa gugup, apa yang akan Mbak Latifah lakukan? Saya akan menarik napas pelan, lalu mencoba tetap melanjutkan presentasi. Oke, bagus. Kalau tiba-tiba lupa materi? Saya akan melihat catatan sebentar, lalu melanjutkan lagi. Bagaimana kalau ada teman yang tertawa? Saya akan berusaha tetap fokus pada presentasi saya dan tidak langsung berpikir bahwa mereka menertawakan saya. Nah, luar biasa ya Mbak jawabannya. Ini tuh menunjukkan bahwa cara berpikirnya itu sudah berubah ya Mbak, sudah mulai berubah cara berpikir Mbak Latifah. Alhamdulillah. Ibu bangga melihat semangat Mbak Latifah hari ini. Mbak Latifah sudah mau menemukan sendiri beberapa solusi yang bisa dilakukan tadi. Itu artinya kemampuan untuk berubah itu sebenarnya sudah ada dari dalam diri Mbak Latifah. Terima kasih Bu, saya jadi lebih percaya diri dibandingkan saat pertama datang ke sini. Ibu juga melihat perubahan itu, senyum Mbak Latifah sekarang lebih lepas, cara berbicaranya juga lebih tenang. Itu adalah perkembangan yang baik Mbak. Semoga saya bisa mempertahankannya ya Bu. Insya Allah bisa Mbak Latifah. Yang penting Mbak Latifah terus berlatih dan tidak menyerah ketika mengalami kesulitan. Ingat, keberanian bukan berarti tidak pernah merasa gugup, tetapi mau mencoba meskipun masih ada rasa gugup itu sendiri. Oke Mbak Latifah, tanpa terasa kita sudah berbicara cukup lama ya untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, Ibu ingin mengajak Mbak Latifah melihat kembali perjalanan kita dari awal sampai sekarang. Nah, menurut Mbak Latifah, apa hal yang paling berkesan dari pertemuan hari ini? Yang paling berkesan bagi saya adalah saat Ibu mengajak saya membayangkan kalau rasa takut itu sudah hilang. Saya menjadi sadar ternyata saya punya keinginan yang besar untuk berubah. Bagus sekali. Selain itu, apalagi yang Mbak Latifah pelajari dari pertemuan kali ini? Saya belajar kalau ternyata saya tidak benar-benar tidak bisa presentasi. Selama ini saya hanya terlalu takut, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ibu senang mendengar Mbak Latifah mengatakan itu. Artinya cara berpikir Mbak Latifah mulai berubah. Menurut Mbak Latifah, apakah perubahan cara berpikir itu penting? Sangat penting Bu, karena selama ini sebelum mencoba saya sudah menganggap diri saya ini gagal. Nah, betul sekali, pikiran yang kita miliki itu seringkali mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Ketika kita berpikir, saya pasti gagal, tubuh menjadi tegang dan akhirnya kita benar-benar sulit. Nah, sebaliknya, ketika kita berpikir, saya sudah berusaha dan saya mau belajar, tampil dengan baik. Nah, seperti itu, tubuh kita menjadi lebih tenang sehingga kita lebih mudah menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Iya Bu, saya baru memahaminya sekarang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalau dibandingkan saat presentasi pertama kali Mbak Latifah masuk ke ruangan BK tadi dengan kondisi Mbak Latifah sekarang, apa perbedaannya? Sekarang saya merasa lebih lega Bu. Tadi saya datang dengan rasa takut, bingung,
harus bagaimana. Sekarang saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan. Nah, menurut Mbak Latifah nih, apa yang membuat perasaan itu berubah, Mbak? Karena saya sudah menemukan langkah-langkah yang bisa saya lakukan sendiri, saya juga merasa lebih yakin kalau saya sebenarnya mampu. Oke, bagus sekali. Berarti hari ini Mbak Latifah tidak hanya bercerita, tetapi juga berhasil menemukan solusi dalam dirinya sendiri ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin meminta Mbak Latifah menilai diri sendiri. Misalnya kita menggunakan skala dari 1 sampai 10. Nah, angka 1 itu berarti Mbak Latifah merasa sangat tidak percaya diri saat presentasi. Nah, angka 10 itu berarti Mbak Latifah sangat percaya diri dan siap presentasi. Nah, saat pertama kali datang ke ruang BK tadi, menurut Mbak Latifah itu di angka berapa? Mungkin di angka 3, Bu. Mengapa Mbak Latifah memilih angka 3 bukan 1? Karena sebenarnya saya masih mempunyai keinginan untuk berubah. Saya tidak benar-benar menyerah. Oke, itu jawabannya sangat baik. Sekarang setelah kita berbicara cukup lama hari ini tadi, Mbak Latifah sekarang berada di angka berapa? Sekarang saya merasa di angka 7, Bu. Ada peningkatan cukup besar ya, Mbak. Menurut Mbak Latifah nih, apa yang membuat angka itu naik dari 3 sampai 7? Karena saya sekarang tahu bahwa rasa gugup itu wajar. Saya juga tahu kalau saya punya kemampuan, hanya perlu lebih banyak latihan. Oke, luar biasa. Ibu senang ya mendengarnya perubahan itu. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Menurut Mbak Latifah, apa yang perlu dilakukan supaya angka 7 itu bisa menjadi angka 8 atau 9? Saya harus benar-benar menjalankan latihan yang sudah kita rencanakan. Betul sekali, jadi perubahan ini bukan berhenti di ruang BK ya Mbak, tetapi harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari Mbak Latifah. Iya, Bu. Nah, Mbak Latifah, Ibu ingin mengingatkan bahwa nanti mungkin ada hari ketika Mbak Latifah merasa gugup lagi. Kalau itu terjadi, apa berarti Mbak Latifah gagal? Tidak, Bu. Mengapa? Karena setiap perubahan pasti ada prosesnya. Saya hanya perlu mencoba lagi. Tepat sekali, itu Ibu bangga dengan jawaban Mbak Latifah. Sikap seperti ini akan membantu Mbak Latifah nanti berkembang. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang mari kita mengulangi kembali rencana yang sudah Mbak Latifah buat. Apa saja yang akan Mbak Latifah lakukan setelah pulang dari pertemuan ini? Saya akan belajar lebih awal sebelum presentasi. Baik, lalu? Saya membuat poin-poin penting materi. Bagus. Nah, setelah itu? Saya akan latihan berbicara di depan cermin sekitar 10 sampai 15 menit setiap hari. Oke, ada lagi? Saya akan berlatih di depan ibu atau kakak saya supaya terbiasa berbicara di depan orang lain. Oke, bagus sekali ya Mbak. Ada lagi nggak? Saya akan mencoba mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Oke, sangat baik. Dan kalau nanti masih merasa gugup, saya akan menarik nafas pelan, tetap tenang, dan berusaha melanjutkan presentasi. luar biasa. Ibu melihat Mbak Latifah itu sudah memiliki rencana yang jelas. Nanti Mbak Latifah, Ibu percaya bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk berkembang. Hari ini Mbak Latifah sudah membuktikan bahwa Mbak Latifah itu berani datang ke ruang BK, berani menceritakan masalah yang sedang selama ini disimpan ya, berani membayangkan perubahan dan berani membuat komitmen. Semua itu adalah tanda bahwa Mbak Latifah itu memiliki kekuatan dalam dirinya. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih percaya diri setelah berbicara dengan Ibu. Oke, sama-sama ya Mbak Latifah. Ibu berharap setelah ini Mbak Latifah tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Tidak apa-apa jika suatu saat masih merasa gugup. Yang terpenting adalah Mbak Latifah itu tetap mau mencoba dan terus belajar dari pengalaman. Insya Allah, Bu, saya akan berusaha. Baik, Ibu juga ingin mengajak Mbak Latifah untuk bertemu lagi sekitar 1 minggu setelah presentasi berikutnya. Nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan Mbak Latifah, apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Apakah Mbak Latifah bersedia? Bersedia, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Terima kasih Mbak Latifah karena sudah bekerja sama dengan baik selama proses konseling hari ini.
Nah, Ibu berharap langkah-langkah yang sudah kita susun itu dapat benar-benar Mbak Latifah lakukan. Langkah bahwa ingatlah bahwa keberanian itu muncul karena kita tidak pernah takut, tetapi karena kita memilih tetap melangkah walaupun masih ada rasa takut itu. Ibu percaya Mbak Latifah itu mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Semangat terus ya Mbak Latifah. Terima kasih banyak Bu, saya merasa sangat terbantu. Saya akan berusaha menjalankan semua yang sudah kita bicarakan nanti. Oke, sama-sama Mbak Latifah. Semoga Allah memudahkan setiap usaha Mbak Latifah sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.